Hai teman-teman. Pernah nggak sih ketika teman-teman jadi seorang worship leader itu rasanya, aduh, jemaat kurang begitu join di ibadah atau mungkin ternyata asik sendiri gitu. Kalau iya berarti artinya teman-teman itu memerlukan komunikasi yang baik. Nah, perkenalkan, nama aku Feza Joanna dan saat ini aku akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih caranya berkomunikasi yang baik untuk meningkatkan pelayanan dalam ibadah. Nah, yang pertama itu adalah apa sih makna dan tujuan dari komunikasi yang baik dalam worship leader? Yaitu yang pertama adalah sebagai hubungan atau jembatan terhadap Tuhan dan juga terhadap jemaat. Tentang bagaimana, apakah kita bisa membawakan ibadah itu dengan baik, apakah jemaat itu bisa lebih berfokus kepada Tuhan, seperti itu. Yang kedua itu adalah komunikasi yang baik itu dapat membantu jemaat itu dalam mengikuti flow dalam ibadah. Misalnya kapankah waktunya untuk bernyanyi lagu dengan semangat, kapan waktunya untuk lebih merefleksikan diri atau introspeksi diri dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah komunikasi itu itu penting bagi seorang worship leader untuk bisa mengenal jemaat di sekitarnya. Jadi worship leader itu harus tahu kira-kira teman-temannya itu punya cerita seperti apa sih, kegiatan mereka seperti apa sih, harus mengenal seluk-beluk kehidupan mereka. Nah, selanjutnya nih kalau kita udah tahu tujuan atau maknanya, kita itu selanjutnya mencari tahu nih apa aja sih kendala yang seringkali atau kerap kali terjadi sebagai seorang worship leader. Yang pertama yaitu ya ini seringkali aku lihat ya, seorang worship leader itu kadang penyampaian pesannya itu kurang begitu pas. Jadi misalnya katanya terlalu berlibat lah, atau ternyata lagunya ketuker lah, atau ternyata ngeblank seperti itu. Selanjutnya seorang worship leader itu juga terkadang kurang begitu pas dalam menyampaikan emosi dalam ibadah. Misalnya ketika harusnya setelah lagu begitu semangat gitu, tiba-tiba flow lagunya langsung sendu down gitu, sehingga jemaat akhirnya waduh tiba-tiba jadi semangat padahal gue lagi semangat menggebu-gebu. Nah kayak gitu. Yang terakhir itu adalah kendala worship leader dalam hubungannya dengan jemaat. Jadi kadangkala kalau misalnya jemaat itu ternyata nyanyinya kurang begitu serius atau gimana, dan ternyata suasananya lagi naik gitu, worship leader malah jadi asik sendiri, udah ada nyanyi sendiri gitu tanpa melihatkan jemaat itu sendiri. Nah, dari kendala-kendala tersebut kira-kira apa aja sih yang harus kita perbaiki gitu, apa aja yang bisa meningkatkan pelayanan seorang worship leader? Yang pertama yaitu teman-teman itu perlu banget untuk mempersiapkan diri secara jasmani dan juga rohani. Misalnya dengan mempersiapkan iman kita, apakah kita udah cukup kuat untuk siap untuk melayani, atau misalnya apakah teman-teman itu sudah menjaga kesehatan seperti itu. Yang kedua adalah teman-teman perlu banget untuk mempersiapkan kira-kira apa aja sih yang akan dibicarakan, kira-kira apa aja sih, dibikin cue card atau bikin contekan-contekan seperti itu. Nah, yang terakhir dan menurut aku ini lumayan penting, yaitu membangun hubungan atau relasi dengan jemaat-jemaat kita. Sering-seringlah menyapa teman-teman di sekitarnya, terus juga berkenalan gitu kalau ada orang baru, curhat sama mereka sehingga mereka juga semakin terbuka dengan kalian, dan juga ketika kalian melayani mereka merasa oh orang ini mau beneran melayani kita gitu loh. Nah kira-kira itu aja dari aku. Jadi teman-teman kan udah tahu nih apa aja makna dan juga kendalanya apa aja, dan juga bagaimana cara meningkatkan pelayanan gitu. Aku berharap dengan pidato ini teman-teman menjadi lebih baik lagi dalam melayani. Terima kasih.